Banget buat saya, tepuk tangan lagi dong. Penonton, pagi-pagi hujan gerimis, ketemu lagi di webinar series. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar series 6 bertajuk Personal Branding ASN. Ada sebuah quote yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Dari Jeff Bezos, "Your brand is what people say about you when you are not in the room." Personal branding Anda adalah apa yang orang lain katakan tentang Anda saat Anda tidak bersama dengan mereka. Apakah selama ini kita sudah personal branding? Mungkin secara tidak sadar kita sudah personal branding diri kita sendiri. Nah, materi hari ini akan dikupas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau lahir di Pati 2 Januari 1967. Pendidikan formal terakhir beliau adalah program doktoral Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Memiliki banyak pengalaman, beberapa di antaranya adalah Personal NGA Manager PT HM Sampurna Tbk dan Branch Personal Manager PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Mari kita berikan setinggi-tingginya tepuk tangan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Yunus Trianggo Kahri. Kami mohon perkenan dapat naik ke atas. Selamat pagi Bapak. Terlihat begitu bersemangat. Iya. Terima kasih sudah hadir dan bersedia memberikan ilmu kepada kami semua. Kami semua sudah nggak sabar Pak, ingin mendengarkan tentang kata yang sebenarnya terdengar asing tapi mungkin sudah kami lakukan selama ini, personal branding ASN. Baik, sahabat cerdas, selama kurang lebih 90 menit kita akan mendengarkan ilmu dan pengetahuan dari narasumber. How-nya. Saya selalu berjanji dalam setiap materi yang saya berikan itu jangan sampai hanya memberikan why dan what-nya saja. Tapi gimana cara menerapkannya, cara merealisasikannya. Saya mulai dengan how to build your personal brand. Ada 2 saja yang saya berikan. Teman-teman, survei membuktikan bahwa otak kita, Mas Sobi ya, kalau saya kasih ke Mas Sobi 3 hal, mungkin masih bisa ingat kan, 1, 2, 3, masih ingat kan? Tapi pada waktu saya ceritakan yang keempat, jangan-jangan yang pertama udah lupa. Ya kan? Kami nggak bisa. Kita survei membuktikan bahwa makanya ini 2 saja, jangan banyak-banyak. Nanti saya kasih yang ketiga, yang 1 jangan-jangan udah lupa gitu ya. Nah, 2 hal bagaimana how to build your personal brand adalah, nanti ya, sebelum itu saya akan masuk, sebelum saya masuk itu saya akan ungkapkan yang ini dulu. What do you perceive kalau Anda melihat ini? Apa yang Anda persepsikan kalau Anda melihat H&M dan Uniqlo gitu? Pakaian, ya kan? Uniqlo ini mahal atau murah? Sedang, luar biasa ya. Kalau saya sih mahal. Uniqlo mahal bro. T-shirt itu kalau Anda masuk Uniqlo, itu 299.000. Saya barusan beli kemarin. Polos, nggak ada apa-apanya. Dan Uniqlo itu kerennya apa coba? Ini saya bukan endorse Uniqlo ya. Kalau Anda masuk Uniqlo, Anda merasa nyaman bukan? Anda nyoba-nyoba sendiri, nggak jadi taruh lagi nggak apa-apa. Coba kalau di tempat yang lain, kita baru masuk lorongnya gitu langsung dekati. Pak ini diskon Pak 30%. Lah kita baru mau nyoba, baru kita mau sentuh bahannya kayak apa. Akhirnya kita nggak jadi beli. Tapi kalau di Uniqlo tuh yang penting Anda bayar sebelum keluar dari gerenya gitu. Bayar dikasih, udah mau nyoba, mau ditaruh silakan. Nah bagaimana dengan H&M? Mahal juga bro. Tapi tahukah Anda bahwa H&M itu baju-bajunya dijahit di mana? Ya. Dijahitnya di Ungaran Sari Garment. Loh kok Bapak tahu? Saya pernah mengisi di depan eksekutifnya mereka. Mereka mengaku yang jahit itu adalah di Ungaran Sari Garment di Jawa Tengah. Dan ternyata lebih banyak lagi yang jahit Mas Sobi itu di Bangladesh. CEO-nya H&M itu orang Bangladesh. Saya tanya, kok Bangladesh? Ternyata produksi konveksi dunia itu disuplai dari Bangladesh. Nah, tapi masalahnya bukan itu. Saya ingin membahas di sini adalah kenapa kok ada H&M? Kenapa kok ada Uniqlo? Kenapa enggak dijual ketengan aja gitu loh? Ya kan pertanyaannya. Nah, yang kedua. Kenapa nugget itu kok enggak yang beli yang nugget curah di pasar-pasar becek itu? Kenapa dikasih brand? Terus Anda mau beli dengan harga yang lebih mahal? Ya di freezer gitu kan. Wah, ini keren dibandingin warna kuning. Dan mahal kan? Atau murah? Mahal. Anda beli yang curah. Nah, kenapa kok
Anda suka memakan yang ini, semua mau konsumsi yang sebelah sini. Ya, hampir semua di ruangan ini pasti mengalami kan, mau mengkonsumsi yang sebelah kanan atas kan. Dan harganya juga nggak murah. Pada waktu terjadi perang Rusia dengan Ukraine, suplai gandum menurun. Ini bisa mahal loh, karena suplai raw material mahal. Kenapa nggak beli yang mie yang di pasar becak yang curah-curah itu, ya kan? Kenapa kok ada kecap ini? Ini adalah brand kecap di Subang. Pabriknya kecil. Dijadikan national brand. Dan Anda semua ibu-ibu kan jatuh cinta sama kecap ini kan? Kecap yang sebenar-benarnya kecap. Dibuat dari kedelai hitam. Dari Malika, ya kan? Korban iklan semua kan? Kenapa dikasih brand? Kenapa nggak dijual aja misalnya ketengan aja gitu? Atau curah lah. Dan kenapa kok ada teh kok dibotolkan? Orang pada waktu itu mencerca yang Pak Sosro ini kan, ya kan? Mana mungkin minum teh pakai botol? Sekarang hampir semua orang yang traveling minumnya pakai botol. Semua makanannya, yang penting, apapun makanannya yang penting, Pak Sosro. Ya kan? Ini lama-lama saya jadi resellernya Sosro. Nah teman-teman, kenapa saya bercerita seperti ini? Karena your personal brand is very important. Ya? Makanya, kenapa brand-brand itu diciptakan? Ya karena ada value added yang ingin ditawarkan. Ada image yang ingin dibangun. Ada over value. Ada value yang Anda tawarkan. Dan ada advantage yang ingin didapat. Apakah teman-teman ASN semua, Anda siap enggak untuk di-package? Ditampilkan sedemikian rupa sehingga orang yang melihat itu bisa membayar lebih mahal Anda. Mempersif Anda orang yang keren untuk Indonesia Maju 5 tahun yang akan datang. Nah, berakhlak, bangga melayani bangsa, ini udah keren banget. Saya membaca aja langsung gemeteran, redek. Bangga melayani bangsa loh. Bangsa ini banyak banget loh, 270 juta loh bangsa kita ini, rakyatnya. Sehingga Anda semua adalah makhluk-makhluk yang paling mulia di dunia ini, yang akan bangga melayani bangsa yang besar. Nah, tips untuk building the personal brand yang tadi saya ingin katakan ada 2. Yang pertama adalah personally bright. Yang kedua adalah professionally brilliant. Ya. Yang personally bright ada 3, happiness. Kalau Anda ingin membangun personal brand sebagai ASN yang keren tadi, maka Anda harus positive thinking. Jangan berpikir negatif terus, radiating positivity. Ya, kalau atasan Anda mungkin agak sedikit nyesel bikin Anda kesel, udah lupakan. Positive thinking aja. Mungkin atasan Anda lagi ada masalah. Jadi positive thinking aja. Loh ini Pak, saya udah usulkan ini, usulkan itu, tapi selalu dikatakan, udah kamu nurut saya aja. Positive thinking aja. Coba lagi, ya kan? Optimis. Jangan pesimis. Setiap Anda melangkahkan kaki di tempat kerja setiap hari terus optimis. Ya, kalau nggak optimis gimana? Ya kan? Fokus on future. Yang sudah berlalu, udah berlalu. Bagi yang putus pacar, udah lupakan. Cari pacar yang baru lagi. Ya, bagi yang sakit hati karena dihina orang, jangan bangkit lagi, lupakan ya. Jadi, dan growth mindset teman-teman. Growth mindset. Jangan fixed mindset. Kalau fixed mindset itu orang yang berpendapat, gue udah cukup di sini, gue udah jago di sini, gue keren di sini. Lupa dia bahwa dunia bergerak sangat cepat. Jadi growth mindset, belajar. Willingness to learn a new things. Dan itu akan menjadi otak kita tidak shrinking. Bagi teman-teman yang sudah di atas 50 seperti saya sarankan untuk terus belajar. Karena once Anda stop untuk learning, maka brain Anda akan shrinking. Kalau brain Anda shrinking, maka naruh kacamata aja karena lupa. Kacamata itu tadi di atas dicari, mana kacamata saya? Ada di atas. Jadi kalau udah pikun itu berarti brain Anda shrinking, lupa. Tadi aku ngomong apa ya Maya? Lupa tadi apa sih? Udah lupa. Karena nggak diasah terus. Tapi kalau growth mindset diterus ini, bagi teman-teman yang sudah usia yang STB ke atas itu, yang sudah jelita, tenang aja, Anda akan tetap sehat otaknya. Ya. Yang kedua, mundur dikit, 1, cepetan tadi. Yang kedua adalah freedom. Freedom, feel free to generate new ideas.
Makanya kepada bapak-bapak yang udah eselon 2, udah eselon 1 di sini, beri ruang kepada anak-anak muda kita, ya kan? Supaya mereka nggak merasa terkungkung dengan sesuatu kebiasaan lama. Feel free to generate new ideas dan terapkan inclusive leadership. Baca dari Deloitte, ada 6 traits, ada 6 traits dan ada 15 elemen menurut Deloitte. Dan bagus sekali. Anda browsing sekarang juga ada di Google ya. Bagaimana menerapkan inclusive leadership. Inclusive leadership adalah kepemimpinan yang membuka semua orang untuk bisa berpendapat, berideate, berinovasi. Ya. Bagaimana mentreat orang itu juga fair. Dan bagaimana dia juga punya courage ya untuk bisa menentukan sesuatu. Yang ketiga adalah exceeding expectation. Kalau Anda yang jadi ASN yang keren, pada waktu diberikan tugas harus selesai besok jam 10. Sebelum besok jam 10 Anda sudah selesaikan. Itu namanya exceeding expectation. Selesai besok jam 10 item. Sebelum besok jam 10 Anda selesaikan 12 item. Itu baru exceeding expectation. Dikasih tugas 10 harus selesai besok jam 10, sudah jam 10 lewat 1 detik. Jangankan 10, 5 baru selesai. Itu pun salah semua. Nah itu berarti kita tidak membesarkan freedom within the framework kita. Setiap teman-teman di sini saya diberikan freedom of framework. Kebebasan untuk kita beraksi. Kebebasan beraksi ini apakah Anda mau besarkan atau kecilkan terserah Anda. Makanya kalau kita dalam hal promosi menyalahkan atasan, habis atasan saya nggak mempromosikan saya, organisasi nggak memberikan kesempatan saya untuk dipromosikan, salah. Anda membesarkan freedom within the framework Anda apa tidak gitu. Gimana cara membesarkan freedom within the framework? Kalau dikasih tugas, selesai lebih cepat. Dikasih tugas, selesai lebih keren. Kotaknya makin besar. Sehingga pada waktu ada kesempatan terbuka, Anda lah yang dipilih. Itu adalah freedom within the framework. Yang ketiga, presence. Presence itu harus ditunjukkan dengan membangun personal brand itu adalah dengan courageous. Pada waktu terjadi krisis, jangan malah dihindari. Pada waktu terjadi krisis, jangan bersembunyi. Pada waktu terjadi sesuatu yang chaos, Anda harus tampil presence. Jadi teman-teman kita menghadapi chaos ini, gini-gini. Siapa yang bisa menyelesaikan? Saya Pak. Walaupun mungkin Anda tidak tahu jawabannya apa. Yang penting saya Pak dulu. Baru setelah itu mikir gitu loh. Yang penting angkat tangan dulu, courageous, berani. Insya Allah kalau Anda sudah mengangkat tangan itu, Tuhan akan membantu Anda mencarikan caranya gimana. Karena dengan mengatakan saya Pak, maka malaikat di sekitarnya akan mengamini Anda bahwa Anda memang take lead. Dan itu saya alami beberapa kali. Ya. Yang kedua, proaktif, jangan reaktif. Jangan menunggu perintah atasan, proaktif. Pak saya usul gini Pak, gini. Walaupun kadang-kadang usulan kita nggak diterima, nggak apa-apa. Nanti besok lagi kalau ada kesempatan, Pak usul saya begini Pak, dan seterusnya. Yang ketiga, take accountable. Bertanggung jawab bro. Dan juga tidak hanya responsible, tapi accountable. Responsible itu adalah kita bertanggung jawab pada waktu kita hands on, kita kerjakan sendiri. Tapi accountable adalah bertanggung jawab pada saat kita nggak hands on. Seorang sekretari di suatu perusahaan atau mungkin di lembaga pemerintahan, pada waktu dia membuat surat, dia ngetik, dia responsibel karena dia hands on, dia kerjakan dengan jari jemarinya sendiri. Tapi bosnya itu accountable karena dia nyuruh. Makanya bosnya setelah surat dibikin harus dicek. Jangan sampai ada surat yang mengumpulkan apa di daerah mana itu yang rame di medsos sekarang kan. Ada menteri yang taken kemudian untuk kepentingan apa, itu nggak saya teruskan, nanti dicek aja di TikTok ya. Nah, karena nggak dicek suratnya. Yang accountable adalah yang taken. Responsible yang hands on. Maka selain Anda responsible, Anda juga take accountable. Dan juga smart bro. Kita jadi orang jangan terlalu biasa, ya kan? Smart dikit lah. Jadi kalau misalnya mau ngomong sesuatu itu yang smart gitu loh. Jangan terlalu polos gitu loh. Jangan terlalu apa gitu loh. Yang smart gitu loh maksudku. Ya? Supaya kita personally bright ya. Nah teman-teman itulah 3 cara bagaimana membangun personal brand Anda. Anda pengen jadi nugget yang mahal tadi. Anda ingin jadi cloth, pakaian yang mahal tadi. Anda ingin jadi kecap yang mahal tadi. Jadilah ya ASN yang betul-betul personally bright. Dan yang terakhir,
Mas Sophie ya, saya share ini. Yang kedua adalah professionally brilliant. Apa maksudnya itu? Membranding Anda, personal branding Anda harus tunjukkan self values. Values diri Anda sebagai ASN. Kan sudah diajarin berakhlak. Singkatannya juga kepanjangannya ada, poin-poinnya juga ada. Pelajari ya. Dan bagaimana menunjukkan integrity. Integrity itu nggak bisa bro, hanya dikatakan integrity adalah ini, nggak bisa. Integrity itu harus dipraktekkan. Harus ada suri toladan. Harus ada yang mendrive ya, sehingga itu tercipta. Yang kedua morality dan komitmen. Ya, ini juga 3 poin inilah yang akan menunjukkan bagaimana self value Anda akan dinilai oleh customer Anda. Yang kedua, self quality. Jangan jadi orang kebanyakan. Ribu-ribu bintang di langit kata Roma Irama, hanya satu yang bercahaya. Ini lagunya zaman saya kali ya. Kalau ini pada nggak kenal semua ya, zaman saya. Saya dengan mungkin Pak Kapus ya. Jadi menjadilah yang bersinar gitu loh. Different. Yang different. Orang melihatnya dari sekerumunan ASN itu yang different. Saya meng-coach ada 10 orang ASN terbaik dari ASN Talent Academy batch kedua kemarin. Dari 10.000 peserta dari seluruh Indonesia diambil 40 best ASN. 40 best ASN saya kebagian 10. Jadi ada 4 coach. Dari 10 yang saya coach ini, 1 yang menjadi terbaik kemarin. Namanya Metia dari Setnek. Keren. Project inovasinya itu membuat orang geleng-geleng kepala. Ini baru orang keren. Semua pidatonya Pak Pratikno itu dirangkum dalam suatu aplikasi yang Pak Pratikno kalau nanya, saya 3 bulan itu ngomong apa? Ini Pak, aplikasi itu langsung bisa dengan AI. Dengan sangat cepat. Coba kalau itu dirangkum dong antara yang saya katakan di 3 bulan yang lalu dengan minggu yang lalu. Dirangkum. Oh ini Pak, langsung set. Jadi ide membuat aplikasi itu yang keren gitu loh. Kan kadang-kadang kalau pejabat sudah ngasih sambutan ini kan, apa ya yang saya ngomongin di 3 bulan yang lalu lupa gitu. Kadang-kadang nggak ada kaitannya gitu loh. Nah dengan program itu adalah project innovation yang di-create oleh seorang media tadi. Dan dia memakai pendekatan design thinking. Dia menanyakan ke Pak Pratik, Anda sebagai my customers, Anda butuh apa dari saya? Apa yang Bapak butuhkan? Oh baik Pak, saya buatkan suatu aplikasi, suatu inovasi yang menjawab kebutuhan Bapak. Setelah dibikin prototyping, kembalikan ke Pak Pratik lagi, ditanya, Pak, apa yang seperti yang Bapak lakukan? Yes, take, baru di launch. Nah itulah yang disebut dengan bagaimana kita different. Yang kedua adalah dare to fight for dream. Jangan biasa-biasa saja, harus dare to fight for dream. Jadi impian kita apa, mau jadi apa? Lalu tadi tantangannya udah jelas. Kita 37% dari Malaysia. Dulu tahun 70-an orang Malaysia belajar sama kita. Kita dikirim ke sana guru-guru kita. Sekarang kok kita kayaknya agak terjauh dikit. Agak tertinggal dikit ya. And do it well. Ya. Kalau mengerjakan sesuatu itu sampai selesai bro. Jangan separuh-separuh, setelah itu mundur, hilang ya. Tidak ketahuan rimbanya. Do it well sampai accomplish. Yang terakhir teman-teman, self-performance, self-driven, tidak usah menunggu permintaan atasan. Anda sendiri aja pengen apa yang Anda create, effective leadership, ya kalau Anda jadi leader, kemudian high performance mindset. Jadi personally bright dan professional brilliant itulah yang saya tutup ya dalam presentasi saya, Mas Sophie. Dan tentunya saya sitir dari Aristoteles yang mengatakan bahwa excellence is never an accident. Sesuatu yang keren itu pasti bukan karena kecelakaan belaka ya. Itu adalah it's always the result of high intention, sincere effort, dan intelligent execution. Dan itulah kata si Aristoteles sekian ratus tahun yang lalu dan sekarang masih berlaku. Dan kesimpulan dari apa yang saya share hari ini, Mas Sophie, pertama, ASN berkelas dunia. Itu keharusan, bukan pilihan lagi. Yang kedua, cerminan. Apa yang akan Anda behave, Anda demonstrasikan itu cerminan bagaimana personal branding Anda di mata stakeholders Anda. Yang ketiga, harus tetap eksis, belajar dan berperan. Di setiap lini Anda, di setiap tugas yang Anda punya. Dan terakhir, coba terapkan personally bright dan professionally brilliant untuk membangun personal brand Anda. Demikian saya kembalikan ke Mas Sophie. Terima kasih. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita.
Terima kasih Bapak. Bicara soal ASN Bapak, sebagai sebuah kelompok besar entities, yang mana reputasi kami itu dibentuk dari kumpulan-kumpulan reputasi kecil dari pribadi masing-masing ASN. Yang mungkin terkadang sampai sekarang mungkin masih banyak personal branding ASN yang bilang bahwa pulang datang cepat, pulang cepat juga, datang terlambat pulang cepat gitu Pak ya. Ada yang birokrasinya lama, ada yang juga suka terlihat kabur dari jam kerja karena dari masing-masing individu ada yang ketika jam kerja menggunakan seragam, keluar pakai sendal dan lain sebagainya. Nah, itu apakah menandakan bahwa ASN ini belum begitu memahami pentingnya personal branding bagi diri mereka, Bapak? Iya, Mas Sopi, unfortunately perception is reality. Bagaimana stakeholders dari ASN itu melihat yang tadi yang Mas Sopi katakan itu. Memang saat ini masih seperti itu. Tapi saya berkeyakinan karena saya personally involved di dalam ASN Talent Academy. Dan saya juga memberikan pelatihan di sana beberapa modul, berinteraksi dengan para ASN yang keren-keren itu. Saya semakin believe, semakin percaya. Generasi muda ASN sekarang itu keren-keren semua. Dan itu akan bisa menghapus persepsi yang tadi itu menjadi provisional ASN. Seperti yang tadi kita ceritakan, untuk menyambut future public sector tadi. Optimis Pak ya? Optimis, saya yakin. Ya baik. Sahabat cerdas, dari paparan narasumber kita, dapat kita simpulkan bahwa personal branding bukan hanya soal bagaimana kita dilihat oleh orang lain, tetapi bagaimana kita konsisten dalam menyelaraskan nilai-nilai berakhlak dengan perilaku sehari-hari, baik di dunia kerja maupun di ruang digital. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan insight yang luar biasanya juga kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi. Masa depan bukanlah tempat yang kita tuju, tetapi tempat yang sedang kita ciptakan. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat menjadi bekal berharga dalam perjalanan kita di masa depan. Sesi diskusi webinar series 6 kita cukupkan sampai di sini, karena yang di sana sudah bahagia dengan orang lain. BPSDM akan terus meningkatkan pelayanan kami kepada insan hukum dan HAM ataupun di luar hukum dan HAM untuk terus meningkatkan kompetensi kita bersama. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC.